Iya. Sehat rohani dan sehat jasmani kita. Karena dengan sehat jasmani nanti kita bisa sarapan pagi dengan penuh kenikmatan, dan dengan sehat rohani maka kita bisa ibadah, kita bisa menikmati udara yang segar ini, dan dengan sehat rohani kita bisa mensyukuri semua nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menumbuhkan nikmat itu? Salah satu caranya adalah dengan membaca sejarah. Salah satu cara untuk menumbuhkan nikmat adalah dengan membaca sejarah. Sejarah siapa? Ya tentu sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita di Indonesia berarti sejarah perjuangan para pendiri bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan menyebutkan satu kitab. Namanya judulnya As-Sirah Al-Fikri fil Ardil Musta'marah. Jadi pergumulan, pertarungan pemikiran di negara-negara yang terjajah. Kita semuanya yakin bahwa Indonesia pernah dijajah. Kalau menurut Bung Karno 350 tahun kita terjajah. Biasanya dalam negara yang sedang terjajah, ketika ada usaha untuk merdeka, pasti akan muncul pertarungan pemikiran yang luar biasa. Dan pertarungan pemikiran ini juga akan muncul menjelang negara itu runtuh. Ini nanti kita akan belajar ini, bahwa ternyata kita tidak mungkin bisa punya Indonesia yang begitu besar ini kalau tidak ada kesatuan hati. Siapa yang bisa membeli hati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nasihat dari Allah yang juga untuk seluruh umat Islam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Wahai Muhammad, andai kamu membeli hati orang dan yang kamu pakai adalah seluruh harta dunia, ma'allafta baina qulubihim, kamu pasti tidak mungkin bisa mempersatukan hati mereka. Nah, dengan adanya persatuan hati, kesatuan hati inilah yang ini pasti tidak bisa dilakukan oleh manusia, kecuali memang itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan persatuan hati kita kemudian punya negara yang begitu besar, yang sekarang disebut dengan NKRI, harga hidup. Karena kita punya NKRI supaya kita bisa hidup. Kalau terus kemudian mati, ya aku tidak mau. Saya punya istri biar hidup, biar senang, biar tenang, dan seterusnya. Ibu-ibu juga punya suami juga sama, biar aman, biar tenang. Jadi bukan terus kemudian mati-matian biar terus sampai mati gitu, enggak. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesimpulan. Jadi belum apa-apa sudah di depan kayak kesimpulannya. Bahwa kita merdeka itu memang pas, atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Berarti kita hanya bisa berusaha, tapi Allah yang mempersatukan. Andai karena usaha manusia, mestinya orang kalau sudah punya pengalaman besar pasti akan mampu dan lebih mampu. Orang kalau punya ilmuwan-ilmuwan yang besar, negara kalau punya ulama-ulama yang besar, pejuang-pejuang yang besar, dan kemudian punya pengalaman yang besar, pasti mereka lebih mampu. Ini secara teori.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah saya membawa ke masa lalu karena nanti yang akan saya ceritakan adalah tentang perjuangan satu abad Nahdlatul Ulama di Indonesia ini, yang kemarin 31 Januari 2023 itu resmi didirikan. Tapi kalau dihitung pakai tanggal kok 23 31 Januari 1926 didirikan. Mestinya ulang tahunnya 2026 mestinya kalau pakai tanggal Masehi. Tapi karena pakai tanggal Hijriah, maka memang pas. Setiap 100 tahun ada selisih kurang lebih 3 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Kahfi, salasumi'ati sinina, 300 tahun. Terus wazdadu tis'a, dan mereka menambah 9. Nah, 300 tahun itu per 100 tahun itu berarti ada selisih 3 tahun. Jika dilihat antara tahun Masehi dengan tahun Hijri. Jadi ini bisa kita lihat juga dengan 100 tahun NU berdiri. Berdirinya ya 100 tahun yang lalu kalau dilihat dari tahun Hijriah. Tapi kalau dilihat dari tahun Masehinya ya masih menunggu 3 tahun lagi. Tidak tahu nanti 3 tahun lagi apa mau mengadakan acara lagi ini 100 tahun Indonesia NU berdiri. Bapak Ibu rahimakumullah. Nanti yang saya sampaikan saya bagi 2. Separuh bagian Timur Tengah, nah separuh bagian Indonesia. Bagian Indonesia ini maksudnya bi'tibari ma yakun. Dari waktu itu tentu belum ada Indonesia. Tapi ya pokoknya di sinilah di Indonesia ini. Nah, saya mulai dari Timur Tengah dulu. 1901. Seorang pangeran yang bernama Abdul Aziz bin Saud. Dia keluar dari Kuwait. Terus kemudian masuk ke Riyadh, yang waktu itu adalah kabilah kecil, terpencil, ada di tengah-tengah Jazirah Arab. Untuk apa ke sana? Untuk mengambil alih kembali kekuasaan yang hilang. Memang Saudi dulu 1750 itu berdirinya di Riyadh ini. Kota kecil terpencil di tengah Jazirah Arab. Cuman akhirnya setelah 50 tahun berdiri, didirikan bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terjadi perang saudara. Cucu sang pendiri ini kemudian rebutan kekuasaan dan jatuh lagi. 20 tahun kemudian berdiri lagi. Tapi ternyata juga sama nasibnya. Begitu masuk generasi cucunya ini kemudian rebutan kekuasaan mbahnya, tarung perang-perangan. Dan para ulamanya tidak bisa mendamaikan, ya wes akhir dijarno. Sampai kemudian hancur. Dan bahkan kerajaannya hilang. Direbut oleh Bani Rasyid. Alu Rasyid. Jadi ada kabilah Arab itu ada Ali Saud, ada Ali Rasyid, dan ada alu-alu yang lain. Banyak kabilah-kabilah ini. Kekuasaannya akhirnya direbut sama Ali Rasyid ini.
Maka muncul cucunya bernama Abdul Aziz ini, Abdul Aziz bin Saud, yang waktu itu dia lari masih kecil, terus kemudian selamat tinggal di Kuwait. Maka 1901 dia mengumpulkan pasukan dan masuk lagi ke Riyadh yang dulu disebut dengan Diriyah atau Oyaina, kota kecil, dan akhirnya berhasil. Dan terus kemudian negaranya berkembang terus berkembang dan berhenti pada tahun 1924 setelah kemudian menguasai Mekah, Madinah dari kecil. Tahun 1901. Ini nanti juga akan terkait dengan cerita Nahdlatul Ulama. Nah, terus kemudian beberapa tahun kemudian, sebelumnya 1897, Perdana Menteri Balfour, nah itu terus kesepakatan dengan orang-orang Yahudi di Eropa. Untuk apa? Tujuannya adalah Yahudi akan membantu Inggris dalam pendanaan perang dan peralatan perang. Nah, terus sementara Inggris wajib menjanjikan kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Kesepakatan terjadi 1897. 1897. Maka 50 tahun kemudian 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Israel berdiri. Dibantu oleh negara yang dulu didanai dan dibantu oleh Yahudi untuk memenangkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yaitu Inggris dan Perancis. Maka setelah itu awal tahun 19 abad kedua, tahun 1904 kalau tidak salah, ada perjanjian antara Inggris dan Perancis. Untuk apa? Untuk membagi Daulah Utsmaniyah. Nah, Daulah Utsmaniyah ini Bapak Ibu zaman dulu itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, abad ke-16 Masehi. Dan wilayah kekuasaannya dan pengaruhnya itu membentang mulai dari Maroko sampai Merauke. Pengaruhnya terutama di Timur Tengah, nah itu menjelma menjadi sebuah khilafah Islamiyah. Khilafah ini awalnya memang menjadi kekuatan politik tunggal dalam sejarah Islam. Tapi lama-lama hanya sekedar sebagai simbol. Tapi meski demikian keberadaannya ini menjadi sumber kekuatan dan kemudian menjadi pemersatu umat Islam seluruh dunia. Maka ketika Khulafa Ar-Rasyidin itu jatuh, terus kemudian berdiri lagi Daulah Umayyah. Daulah Umayyah jatuh, berdiri lagi Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah meskipun khalifahnya tidak punya kekuasaan sama sekali, tapi tetap tidak ada yang berani mengganti status khalifah. Kenapa? Karena ini sakral memang dalam Islam. Meskipun penguasa mutlak itu ada pada Perdana Menteri, dan bahkan Perdana Menteri bisa mengganti khalifah, tapi ternyata Perdana Menteri ini tidak mau mengganti khalifah kecuali dari keluarga Daulah Abbasiyah turun-temurunnya. Sampai kemudian Daulah Abbasiyah ini runtuh tahun 1248, diserang oleh pasukan Mongol. Nah, ini umat Islam saat itu, negara yang berdiri itu adalah Daulatul Mamalik. Pusatnya ada di Mesir. Dan akhirnya Daulatul Mamalik atau dinasti Mamluk di Mesir ini saat itu tahun 1258, nah dia kemudian mengundang mencari siapa saja keturunan dari Daulah Abbasiyah. Nah terus kemudian setelah mereka datang,
Maka dia kemudian dihadapkan kepada para ulama ahli sejarah untuk memastikan nasab dia ini dan keberhakan dia menjadi khalifah. Ternyata apa? Setelah dipastikan dia ini memang punya nasab dan dia sudah dewasa, maka dia kemudian dilantik menjadi khalifah di Mesir. Tapi kekuasaan tetap ada di tangan sultan-sultan dinasti Mamluk. Jadi unik, sultan ini, raja ini mengangkat khalifah, khalifah kemudian meresmikan sultan. Karena sultan ini dianggap tidak resmi kalau tidak ada orang atau khalifah yang mengangkat dia. Jadi agak unik. Kalau persis seperti zaman dulu, zaman Orde Baru, ya, sekuat apapun umpamanya ada presiden terus menang pemilu, tetap dia tidak sah kalau tidak ada ketua MPR yang mengangkat dia menjadi presiden. Dulu. Kalau sekarang, nah saya mau nyalon jadi presiden kan. Karena syarat jadi presiden kan agak kurus-kurus sedikit ya. Saya sudah masuk. Ustadz Sobhi sudah masuk. Nah, termasuk ini kalau kita baca sejarah zaman dulu. Ada kesultanan dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi ini setelah dia menguasai wilayah-wilayahnya yang membentang mulai dari Mesir, Syam sampai Mekah, Madinah dan kemudian sampai ke Yaman. Itu dia juga kemudian mengirim surat ke khalifah minta supaya dilantik resmi untuk menjadi penguasa di wilayah yang sekarang menjadi wilayah kekuasaannya. Padahal saat itu Daulah Abbasiyah khalifahnya itu hanya tinggal lambang. Tapi ternyata ketika ada khalifah yang mengesahkan, maka penguasa-penguasa ini dianggap legal, formal, dia punya kekuasaan di wilayahnya yang baru. Jadi di masa-masa khilafah itu lemah, persis seperti paus zaman sekarang. Paus itu ya hanya punya tanda tangan. Tapi dengan itu negara-negara Katolik di dunia itu mereka bisa saling menghormati dan bisa berdamai sesama negara Katolik ini. Kenapa? Karena ada paus di atasnya. Jadi kalau ada rapat presiden, perdana menteri itu kalau yang undang paus, nah itu berarti ini undangan resmi. Mereka bisa rapat. Padahal paus itu apa kekuasaannya? Tidak ada. Secara politik ini, wilayahnya itu kecil sekali di Vatikan sana. Inilah khilafah. Nah, maka khilafah ini ketika Daulatul Mamalik jatuh, maka khalifah terakhir yang tinggal di Mesir ini kemudian menyerahkan kekuasaannya sebagai khalifah kepada Sultan Salim dari dinasti Daulah Utsmaniyah. Pola seperti ini terus bertahan, Bapak Ibu. Jadi adanya seorang khalifah ini terus bertahan sampai sekitar 1300 tahun. Lama pola seperti ini. 1300 tahun. Sampai kemudian runtuh tahun 1924, resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, siapa Mustafa Kemal Atatürk? Nah, Bapak Ibu bisa belajar. 1924. Berarti kalau pakai hitungan Masehi, nah ini berarti 2 tahun lagi. Sudah 100 tahun. Hampir 100 tahun, 1924. Apakah memang keberadaan khilafah ini penting? Nah, ternyata apa? Sangat penting. Menurut siapa? Satu, menurut orang-orang non-muslim. Awal 1922 itu ada perjanjian Luzan. Fungsinya apa? Membagi Daulah Utsmaniyah ini, wilayah kekuasaannya kemudian dibagi-bagi dan kemudian diresmikan.
Maka terus muncul ada negara Jazair, Tunis, terus kemudian ada Palestina, dan kemudian ada Syam, terus ada Mesir, dan kemudian ada Albania, ada Yunani, dan kemudian ada Armenia, dan seterusnya. Sampai kemudian ada Turki modern, yang wilayahnya itu menjadi sangat kecil, dan seterusnya. Jadi dulu satu kekuasaan, terus kemudian pecah menjadi 21 negara. 1924. Kenapa mereka tidak bisa mempertahankan? Padahal sudah punya pengalaman besar ini. 600 tahun Daulah Utsmaniyah itu berkuasa. Tapi ternyata apa, di akhir-akhir hayat kehidupan khilafah ini, dia tidak bisa mempertahankan kekuasaannya. Padahal mereka sudah punya ilmu, sudah punya pengalaman, pasukan juga masih ada. Tapi modal pasukan, modal pengalaman, modal kekuatan, modal kekayaan, itu ternyata tidak cukup. Ternyata apa? Tidak cukup untuk mempersatukan hati mereka. Dulu ada pertanyaan, ini terkait dengan hati ini. Ada ustadz jalan-jalan sama muridnya. Nah, terus kemudian ketemu ayah ibu di depan rumah. Jaraknya 1 meter. Tapi suaranya terdengar sampai 2 kilo. Padahal jaraknya dekat. Tapi suaranya terdengar sampai 2 kilo. Artinya apa? Saking kerasnya. Maka Ustadz itu kemudian bertanya, itu kenapa kok suaranya keras sekali? Oh, itu lagi marah. Kenapa? Kok sampai keras sekali? Ya lagi marah. Tapi kan jaraknya dekat kan. Kalau jaraknya dekat, kenapa harus suaranya itu keras sekali sehingga terdengar oleh tetangga jarak 40 rumah umpamanya. Nah, maka muridnya itu akhirnya jawab, ya saya tidak tahu. Maka ustadznya itu menjawab, itu karena hati mereka berdua sedang berjauhan. Hati mereka berdua sedang berjauhan. Maka butuh suara yang keras. Padahal jaraknya cuma 1 meter. Tapi kalau hati itu dekat, meskipun jauh, itu bahkan tidak butuh suara. Ya. Suami istri umpamanya kalau pas hatinya dekat, itu tidak butuh suara. Apa yang diinginkan oleh istri itu sampai ke suami. Apa yang diinginkan oleh suami sampai ke istri. Ketika hatinya itu dekat. Tapi kalau pas hatinya jauh, butuh suara yang keras. Bahkan suara yang keras itu pun kadang tidak terdengar. Ngomong apa toh? Apa tadi yang kamu katakan? Padahal dekat sekali. Sudah jelas itu pun tidak jelas. Ketika hati berjauhan. Nah, siapa yang bisa mendekatkan hati ini? Tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka negara Daulah Utsmaniyah yang besar ini terus kemudian bisa terbagi menjadi 21 negara yang kecil-kecil. Dan sampai sekarang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hati mereka sudah berjauhan. Sehingga komunikasi itu meskipun dengan suara yang sangat keras, itu sama satu sama lain tidak paham udah. Satu sama lain sudah tidak paham. Ini yang kemudian menyebabkan bahkan mereka pun terjadi perang saudara. Ditambah lagi ada negara-negara luar Daulah Utsmaniyah yang kemudian ikut masuk ke dalam dan kemudian meresmikan bubarnya khilafah. Apakah musuh itu kuat? Iya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mempelajari sejarah, hampir pasti
tidak ada negara yang bisa runtuh kecuali runtuhnya itu dari dalam. Di mana rakyatnya itu kemudian tidak lagi saling mencintai. Mereka tertutup dan kemudian saling membenci. Maka apapun yang mereka miliki berupa kekuatan itu tidak ada gunanya. Coba kalau kita membaca daulah sejarahnya umpamanya Majapahit, ya, Majapahit. Rumah saya itu dekat Trawulan di Mojokerto. Jadi saya dulu waktu kecil itu ya naik sepeda ontel ke pusat peninggalan daulah kerajaan Majapahit ini. Padahal dulu itu konon besar sekali terutama pada masa Gajah Mada. Tapi kenapa bisa hancur? Hancurnya karena terjadi perang saudara. Komunikasi antara satu pangeran dengan pangeran yang lain sudah tertutup. Jadi bukan karena serangan pasukan Islam dari Surabaya, bukan. Karena di dalam sendiri memang sudah perang saudara. Yang kemudian mengakibatkan runtuh. Dan menyingkirlah Raden Patah ke Demak dan mendirikan kerajaannya sendiri. Raden Patah ini masih keturunan Trawulan Mojokerto, kerajaan Majapahit. Dia menyingkir dari pertikaian perang saudara itu. Dan kemudian mendirikan kerajaannya sendiri. Kerajaan Demak. Demak Bintoro. Mungkin ada yang namanya Bintoro. Inilah komunikasi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan runtuhnya khilafah Islamiyah di Daulah Utsmaniyah di Turki, ya dulu ibu kotanya di sana memang Istanbul. Apa yang dilakukan oleh para ulama? Tentu yang paling dekat, ini yang paling berkepentingan, yaitu Kairo. Maka Kairo, Al-Azhar itu kemudian mengadakan muktamar internasional yang dihadiri oleh seluruh umat Islam rencananya. Tapi ternyata apa? Gagal. Khusus untuk di Indonesia sendiri Bapak Ibu, kita pindah ke Indonesia supaya lebih cepat. 1903 nah berdiri organisasi pertama di Indonesia, organisasi Islam, yaitu Jamiatul Khair. Nah Jamiatul Khair ini apa kegiatan pertama yang diadakan? Ternyata juga sama, mengadakan kongres khilafah. Terus kemudian mendatangkan seorang utusan dari Daulah Utsmaniyah, yang saat itu Daulah Utsmaniyah sudah hampir mati. Dan datanglah Usman Bai. Hasil dari kongres ini adalah satu, haram hukumnya umat Islam tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Karena Belanda non-muslim. Nah sementara Indonesia mayoritas muslim. Maka kemudian muncul slogan. Slogannya ini berbunyi hubbul watan minal iman. Nah, slogan hubbul watan minal iman ini bukan hanya milik Indonesia. Para orang-orang Kristen di Syam, Suriah, itu juga mereka punya slogan itu, hubbul watan minal iman. Tapi watan di sini adalah tanah air mereka, dan iman di sini adalah tentu iman Kristen yang ada di Suriah ini. Dalam rangka apa? Untuk mempertahankan negara mereka. Nah di Indonesia ketika muncul slogan hubbul watan minal iman, ini tentu adalah Nusantara ini, yang dicita-citakan akan menjadi negara yang besar, disatukan. Nah efek dari sini Bapak Ibu, maka muncullah organisasi-organisasi yang lain. Nah terus kemudian ada Sarekat Dagang Islam 1905, Sarekat Islam 1906, dan terus kemudian ada
Muhammadiyah 1912, dan kemudian di Surabaya juga muncul ada Nahdlatul Wathon 1914, 1915, terus muncul ada Nahdlatul Tujar. Dan terus kemudian di beberapa tempat, umpamanya di Majalengka, Jawa Barat bagian sana itu, nah itu juga muncul Persyarikatan Ulama. Itu masa-masa yang mendahului. Nah khusus tahun 1924 ini memang luar biasa. Ketika Khilafah Utsmaniyah jatuh, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Para ulama di Indonesia itu juga kemudian mengadakan kongres. Kongres pertama, kongres kedua, kongres ketiga. Sampai kemudian ketika ada undangan dari Al-Azhar, para ulama Indonesia juga mengadakan kongres di Indonesia. Nah terus kemudian dipersiapkan 4 orang itu berangkat ke Kairo. Ternyata apa? Gagal. Muktamarnya tidak jadi. 1925 Raja Saudi Abdul Aziz yang saat itu sudah menguasai wilayah Mekah dan Madinah, dia juga punya rencana akan mengadakan Kongres Ulama Internasional. Tujuannya sama ini, yaitu mencari khilafah. Tapi ternyata apa? Dari Indonesia kemudian berangkat 2 orang. Ini 1925 itu. Dari Indonesia berangkat 2 orang. Yang satu Umar Said Cokro Aminoto. Nah terus yang kedua Kiai Haji Mas Mansur, yang kemudian sekarang namanya jadi pesantren mahasiswa Mas Mansur itu. Ternyata apa? Begitu sampai di Saudi, kongresnya itu batal. Artinya apa Bapak Ibu? Saat itu berarti umat Islam itu sama sekali tidak punya kekuatan. Termasuk Saudi sendiri yang sudah berdiri resmi menjadi sebuah negara, itu juga belum punya kekuatan. Kenapa? Karena memang berdirinya ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh para negara-negara besar yang saat itu menjadi penjajah. Seperti Inggris yang punya pengaruh besar terhadap berdirinya Daulah Saudiyah ini atau negara Saudi ini. Maka kongres itu gagal, tapi kegagalan itu ada baiknya. Umar Said kemudian menunggu datangnya musim haji dan kemudian menunaikan ibadah haji. Maka 1926 dia pulang ke Indonesia. Akhir 1925 Umar Said pulang ke Indonesia. Nah namanya ganti Haji Umar Said Cokro Aminoto. Itu gara-gara kongres yang gagal. Jadi kegagalan itu tidak selalu buruk. Ada hikmahnya. Seandainya tidak ada kongres yang gagal itu, mungkin Umar Said tetap Umar Said, tidak sempat haji. Kenapa? Umar Said ini hidupnya penuh dengan perjuangan. Wis ora sempat mikir haji. Tapi ya pas dia dipilih untuk menjadi utusan dari ulama-ulama di Indonesia, berangkat. Ternyata muktamarnya gagal haji jadinya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ke Saudi mau kerja, kerjanya gagal terus haji ya lumayan nggih. Nah, namun Bapak Ibu rahimakumullah, dengan gagalnya ini akhirnya apa? Rombongan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dari Jawa Timur itu, mereka tetap mencari khilafah, harus ada. Maka mereka kemudian pergi ke Saudi. Rombongan ini dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ini, pendiri pesantren Tambak Beras. Ini berangkat ke Saudi dan kemudian menjalin komunikasi dengan para ulama yang ada di sana. Dan kemudian juga konon katanya sih sempat silaturahmi dengan para petinggi kerajaan Saudi. Sampai ke Raja Saudi Abdul Aziz atau belum, nah ini saya agak lupa datanya. Namun yang pasti setelah dia pulang, nah ternyata apa? Kayaknya Saudi ini tidak bisa menjadi pelanjut khilafah Islamiyah. Tidak bisa.
ada model kerangka yang beda jauh. Ada model kerangka, karena khilafah ini adalah kerangka. Ada kerangka yang beda jauh. Kenapa? Karena Mekah Madinah sejak zaman dulu, sejak muncul mazhab-mazhab fikih, itu semua ulama 4 mazhab fikih, itu semuanya ikut aktif di sana. Di setiap sudut Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di situ ada ulama-ulama mazhab fikih. Maka mazhab fikih 4 ini lestari sampai 1924. Nah, ternyata apa? Model yang sudah dipahami oleh para ulama yang membentang dari Maroko sampai Merauke, di mana mereka mengenal 4 mazhab ini kemudian mulai ditinggalkan oleh Saudi ketika berdiri. Dan terus kemudian ada faktor politik yang lain. Maka diputuskan tidak siap Saudi untuk menjadi pelanjut dari khilafah Islamiyah. Sampai kemudian ketika mereka pulang ke Indonesia, nah mereka terus resmi mendirikan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapakah harus Nahdlatul Ulama? Ini saya membaca, saya pelajari dalam rentang waktu sejarah ini. Karena memang ketika masalah besar itu muncul, politik tidak bisa menghadapi. Ekonom gagal mikir. Maka ternyata kebangkitan itu dari para ulama. Umpamanya ketika perang salib, siapa yang kemudian muncul? Nah, kemunculan ulama ini tentu bukan untuk menguasai politik, tapi untuk menata kembali apa yang semestinya harus dikerjakan. Di mana politikus ya nanti dia menjadi pengendali politik, ekonom nanti menjadi pengendali ekonomi, yang pendidik itu nanti dia menjadi pendidik, dan seterusnya. Ini yang dipentingkan. Maka resmi 31 Januari 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Tujuan yang gagal mereka itu adalah mencari khilafah sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek ini di mungkin ceramah-ceramahnya Ketua PBNU yang sekarang ini. Bisa kita cari bagaimana usaha NU dulu membangun peradaban yang gagal. Kerangkanya ini kan khilafah. Tapi kalau kemudian khilafahnya ini sudah musnah, siapa yang kemudian semestinya bangkit? Nah, tentu mestinya para ulama. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini bisa jadi para ulama NU zaman dulu itu kan ya minimal sudah berjuang. Karena mereka pakai kitab-kitab kuno, minimal sudah berjuang untuk membentuk khilafah kembali, tapi gagal. Karena dilihat tidak ada yang siap untuk menjadi khalifah. Tidak ada negara yang siap untuk kemudian disebut khilafah. Makanya ada sebagian mungkin tokoh-tokoh NU itu yang kelihatannya anti khilafah. Itu bisa jadi karena mereka punya pengalaman masa lalu. Bahwa mendirikan khilafah itu tidak gampang loh. Kalau zaman-zaman sekarang ada yang rame-rame pengen mendirikan negara khilafah, itu konsepnya seperti apa? Kenapa? Karena kemudian terbentuk sejak 1924 itu, kemudian ada negara-negara yang semuanya itu merdeka. Sampai kemudian puncaknya 1947 sampai kemudian 1971. 1971 itu Bapak Ibu, masih banyak negara-negara di Timur Tengah itu yang baru dimerdekakan. Panjenengan pasti kenal Qatar. Itu baru merdeka, menjadi negara merdeka resmi, mandiri. Itu 1976. Sebelumnya berarti masih menjadi provinsi negara lain. Yang dulu itu adalah negara penjajah. Ini. Negara di Timur Tengah masih banyak, 1971 baru. Sampai sekarang pun masih ada 1, 2, 3 negara-negara Muslim Timur Tengah itu yang belum merdeka.
Nah khusus kita di Indonesia ini yang luar biasa Bapak Ibu. Nah para ulama ini dan kemudian tokoh-tokoh yang lain ini, kemudian hati mereka bersatu. Siapa yang bisa menyatukan mereka? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sepakat untuk mendirikan Indonesia. Padahal tidak pernah ada sejarah di Nusantara ini ada negara sebesar Indonesia ini. Jadi kita mengulangnya itu dari mana? Nggak ada. Majapahit itu Bapak Ibu, itu kekuasaannya hanya di Jawa Timur aja. Banyuwangi, Bali itu masih berdiri sendiri. Kalau ke barat itu ada Pasundan, itu yang masih berdiri sendiri. Berarti belum besar. Majapahit yang katanya negara paling besar di Nusantara ini. Memang yang bisa mempersatukan adalah hati, dan hati ini dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya sedikit mengenang jasa Nahdlatul Ulama 1945 10 November. Nah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad. Kenapa harus beliau yang mengeluarkan resolusi jihad? Ya karena memang kan serangannya di Surabaya. Dan Jombang ini kan termasuk dekat dengan Surabaya. Nah dengan kapasitas dia sebagai Rois Akbar NU, tentu dia yang paling besar pengaruhnya. Maka dengan resolusi jihad yang disampaikan, 100 kilo dari Surabaya wajib berangkat ke Surabaya. Lebih dari 100 kilo berarti sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan ternyata dengan resolusi jihad ini kita tetap punya negara Indonesia. Seandainya masa itu kalah, ya tentu kita tidak lagi punya negara Indonesia. Karena yang datang itu bukan pasukan ecek-ecek, pasukan pemenang final Piala Dunia. Salah Bapak Ibu. Pasukan pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris dan sekutunya. Itu kok bisa loh kalah sama arek-arek Surabaya? Kok bisa? Nah tentu ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pas mukaddimah atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Nah ini yang patut kita syukuri. Nah sekarang kita tinggal melanjutkan apa yang menjadi perjuangan para pendiri negara Indonesia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Daulah Utsmaniyah di akhir-akhir hayatnya, kita pasti juga akan hancur. Ini sunnatullah. Daulah Utsmaniyah 600 tahun berdiri dan kemudian hancur. Itu karena hati mereka saling membenci. Kalau kita melakukan hal yang sama, Indonesia pasti akan hancur. Allah Maha Adil. Keadilan Allah itu adalah siapa yang melakukan sebab A hasilnya A, siapa yang melakukan sebab B hasilnya B. Allah tidak akan menzalimi siapapun, karena Allah Maha Adil. Nah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk kita bersama, dan mohon maaf apabila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.